Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bapak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1 dengan materinya sumber energi. Siapkan diri kalian, siapkan buku catatan kalian. Enjoy this video. Menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya bagaimana? Caranya dengan membaca dengan cermat dan menandai kata-kata yang penting. Saat membaca teks bacaan, kita sering menemukan kata-kata penting yang belum diketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dapat kita cari dan temukan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Di tema 5 kita sudah pernah menggunakan kamus ya, bahkan sudah kita gunakan untuk challenge, untuk games. Waktu itu bingo. Apakah kalian masih ingat? Informasi adalah kumpulan pesan yang menjelaskan tentang suatu hal. Informasi-informasi yang telah kita temukan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Ingat lagi, lisan itu apa? Tertulis itu apa? Berikut ini langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. Mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi, atau jalan cerita pada setiap paragraf. Mencatat kata-kata penting yang berkaitan dengan tema. Dan yang terakhir, mencari makna dari kata-kata yang baru kamu ketahui, yaitu di KBBI. Ingat-ingat, paragraf minimal terdiri dari beberapa kalimat. Ayo, diingat-ingat ya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke sumber energi. Nah, tema pokoknya ya. Kita mulai. Matahari sumber energi terbesar. Energi itu apa? Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Contoh sumber energi antara lain yang pertama ada air, udara, makanan, angin, batu baterai, listrik, minyak bumi, biogas, dan lain-lain. Biogas ini dihasilkan dari proses pembusukan sampah-sampah organik, ya, sama-sama organik, jadi seperti sisa-sisa makanan. Matahari merupakan pusat tata surya. Jadi, kalau pusat tata surya, semua benda langit mengelilingi matahari, termasuk bumi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi, yaitu matahari menghasilkan energi cahaya dan juga panas. Salah satu manfaatnya adalah fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah proses memasak makanan pada tumbuhan yang berlangsung di daun. Yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis itu apa? Yang dibutuhkan ada sinar matahari, karbon dioksida, dan air. Salah satunya karbon dioksida dihasilkan dari saat kita menghembuskan nafas, ya. Sedangkan kalau kita menghirup udara, yang kita hirup adalah oksigen. Yang dihasilkan oleh tumbuhan setelah melakukan fotosintesis itu apa? Antara lain ada oksigen, air, dan glukosa ataupun gula. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Ini energi cahaya matahari dibutuhkan oleh tumbuhan, masaknya di daun. Glukosa tadi ada gula yang nanti terdapat pada buah tersebut. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Yang anak-anak perlu ketahui, sumber energi itu ada dua, yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang pertama ini kita bahas tentang sumber energi yang dapat diperbaharui. Jelas, gambar yang pertama adalah sinar matahari. Ya, matahari selalu bersinar setiap harinya ya. Kalau misalnya matahari sudah tidak bersinar, berarti menandakan bahwa kehidupan itu tidak akan bertahan lama lagi. Karena apa? Makhluk hidup membutuhkan matahari untuk kegiatannya, baik tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang kedua adalah angin. Nah, angin ini dibutuhkan manusia untuk bernafas. Yaitu dapat diperbaharui setiap harinya ada angin, ada oksigen yang dihasilkan dari proses pemasakan tumbuhan atau fotosintesis. Kemudian ada air. Nah, air ini tersendiri terdapat di dalam tanah. Namun karena
semakin banyak manusia yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan air, contohnya adalah pembuangan limbah sembarangan, air itu semakin terancam keberadaannya. Jadi manusia itu juga rugi sendiri sebenarnya kalau misalnya ia merusak lingkungan masuk air. Jadi kalian tidak boleh mencontoh ya. Kemudian makanan. Nah, makanan itu merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah buah-buahan, sayur-sayuran, ya, kita membutuhkan tumbuhan sebagai sumber energi kita. Caranya bagaimana? Tumbuhan itu dimakan untuk menghasilkan tenaga dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah biogas, seperti Bapak katakan tadi, proses pembusukan, yaitu dari sampah-sampah organik. Itu dapat diperbarui, nanti dihasilkan untuk, misalkan untuk memasak, menghasilkan gas untuk digunakan memasak. Ya anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa saja? Nah, ini adalah minyak bumi. Kalian sering mengisi bensin ya, di pom bensin. Ini adalah minyak bumi. Kemudian emas. Nah, ini emas tidak dapat diperbarui ya, keberadaannya langka. Kemudian batu bara, ini sisa-sisa dari pembusukan tumbuh-tumbuhan ya. Kalau minyak bumi tadi sisa-sisa dari fosil atau binatang yang sudah mati, yang berjuta tahun lamanya. Kemudian ada intan berlian, ini tidak dapat diperbarui ya, karena prosesnya sangat lama. Kemudian ada besi, dan terakhir adalah gas alam. Anak-anak, contoh sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke manfaat sinar matahari. Setiap hari kita melihat matahari bersinar terang ya. Nah, manfaatnya apa saja? Kita lihat yang pertama, tadi sudah dikatakan oleh Bapak, untuk membantu tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis berlangsung di mana? Di daun. Kemudian di sini, mengeringkan pakaian atau ikan asin. Tanpa adanya sinar matahari, baju kita akan panasnya tidak merata, jadi sehingga bajunya tidak kering. Nah, karena basah habis cuci, kalau tidak sinar matahari ya tidak akan kering. Kemudian sumber vitamin D untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang. Jadi kalau anak-anak berjemur pagi dari jam 7 sampai dengan jam 8 itu masih bagus. Tapi kalau anak-anak berjemur jam 12, nah itu sudah tidak bagus untuk kulit kalian. Ya, jadi kalau berjemur itu alangkah baiknya di pagi hari. Kemudian yang terakhir atau yang di sini Bapak cantumkan adalah sumber energi listrik pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, PLTS sendiri salah satunya yang terbesar berada di Kabupaten Karangasem, Bali. Di Indonesia mempunyai PLTS berada di Bali, ya. Ini hanya beberapa contoh manfaat sinar matahari. Kalau anak-anak googling masih banyak sekali contoh-contoh manfaat sinar matahari ya. Tambahan nanti bisa anak-anak cari ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini sumber energi air dan angin. Kita masuk tadi sudah matahari, sekarang air dan angin. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, namun juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Cara air di bendungan dapat menghasilkan di sini cara air di bendungan supaya dapat menghasilkan listrik. Caranya bagaimana? Yang pertama, air di bendungan dialirkan. Kemudian aliran air menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Kemudian gerak kincir atau turbin akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan atau menghasilkan energi listrik. Energi kinetik itu apa? Energi kinetik adalah energi dari suatu benda yang dimiliki karena pengaruh gerakannya. Contohnya tadi di situ aliran air menghasilkan energi kinetik, jadi air yang dialirkan tadi menggerakkan turbin atau kincir. Nah, ini adalah contoh-contoh PLTA dan juga lokasinya yang ada di Indonesia. Anak-anak silahkan baca ya. Di situ ada di sebelah gambarnya. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Ya, kan ya, bayu bukan nama orang di sini maksudnya ya, tapi bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik karena dapat menggerakkan atau memutar kincir pada pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak silahkan nanti dibaca kembali, disimak lagi videonya.
dicermati. Bagian mana yang masih bingung, silahkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan ya, baik melalui Bapak pribadi maupun di kolom komentar. Kita akan bahas lagi nanti ketika kita sudah tatap muka. Oke? Salam sehat, salam semangat. See you and bye-bye.